Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu bertanya, mengapa satu ayat ini wajib dibaca di setiap sholat, tetapi hanya sedikit yang benar-benar merasakan getarnya di hati? Ayat kelima dalam Al-Fatihah bukan sekadar bacaan rutin, melainkan gerbang makom penghambaan yang jika terbuka, hidupmu tak akan sama lagi. Banyak orang menyembah tetapi masih gelisah. Banyak yang berdoa tetapi hatinya tetap kosong. Bisa jadi bukan amalmu yang kurang, melainkan kesadaranmu yang belum sampai. Video ini bukan untuk mereka yang hanya ingin tahu, tetapi untuk jiwa yang siap jujur pada dirinya sendiri. Jika ayat ini benar-benar kamu pahami, bukan hanya salatmu yang berubah, tetapi cara kamu memandang hidup, takdir dan Allah akan runtuh lalu terbangun kembali dengan cara yang tak pernah kamu bayangkan. Bab 1. Pintu pertama, makom penghambaan. Ada satu ayat yang hampir setiap hari kita ucapkan, lidah kita hafal, suara kita lantunkan, namun kedalaman maknanya sering luput dari kesadaran rohani. Ayat ini bukan sekadar bacaan salat, bukan pula rangkaian kata yang indah secara bahasa, melainkan sebuah deklarasi kosmik tentang posisi manusia di hadapan Tuhan. Ayat kelima ini adalah titik balik. Tempat seorang hamba berhenti merasa memiliki kuasa dan mulai benar-benar tunduk dalam kesadaran bahwa dirinya tidak punya apa-apa. Disinilah makom penghambaan sejati dimulai, bukan dari banyaknya amal, tapi dari runtuhnya ego di hadapan Yang Maha Esa. Allah berfirman dalam surah Al-Fatihah ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Perhatikan dengan hati yang jernih. Ayat ini tidak diawali dengan permintaan, tidak pula dengan keluhan. Ia dimulai dengan pengakuan. Seorang hamba yang sampai pada makom ini tidak lagi sibuk meminta sebelum mengakui ketergantungannya. Ia sadar, selama masih merasa mampu sendiri, selama masih mengandalkan kecerdikan, kekuatan, dan strategi duniawi, maka penghambaan itu belum murni. Kata Iyyaka yang didahulukan dalam ayat ini menyimpan rahasia makrifat yang dalam. Dalam bahasa Al-Quran, pendahuluan objek sebelum kata kerja adalah penegasan eksklusivitas. Artinya, bukan sekadar kami menyembahmu, tetapi hanya engkau, tidak yang lain. Disinilah makom tauhid amali diuji. Banyak orang mengucapkan tauhid secara lisan, tetapi hatinya masih bersandar pada makhluk, pada sebab, pada manusia, pada angka, pada kekuatan selain Allah. Ayat ini memutus semua sandaran itu secara halus namun tegas, memaksa hati untuk jujur. Siapa sebenarnya yang kita sembah dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian ayat ini menyatukan dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Menyembah dan memohon pertolongan. Inilah keseimbangan makom penghambaan sejati. Ada orang yang rajin beribadah, tetapi hatinya sombong, merasa amalnya cukup. Ada pula yang terus meminta pertolongan, tetapi malas tunduk dan taat. Ayat ini mengajarkan bahwa ibadah tanpa rasa butuh akan melahirkan kesombongan halus, sementara rasa butuh tanpa ibadah akan melahirkan ketergantungan kosong. Seorang hamba sejati menyembah karena cinta dan tunduk, lalu meminta pertolongan karena sadar dirinya lemah. Pada titik inilah ayat kelima menjadi cermin batin. Setiap kali ia dibaca, sejatinya Allah sedang bertanya kepada kita tanpa suara, benarkah hanya aku yang engkau sembah? Benarkah hanya kepadaku engkau bersandar? Jika hati masih bergetar karena takut kehilangan dunia, takut pada manusia, atau berharap berlebihan pada makhluk, maka ayat ini belum turun dari lisan ke jiwa. Makom penghambaan sejati bukan dicapai dengan langkah besar, tetapi dengan kejujuran yang dalam saat mengucapkan satu ayat ini, hingga seluruh hidup perlahan berubah menjadi sujud yang tak terlihat. Bab 2. Saat hamba lenyap dalam kesadaran kami. Jika bab pertama adalah pintu, maka bab kedua adalah lorong sunyi tempat ego mulai dilebur perlahan. Ada satu rahasia halus dalam ayat kelima surah Al-Fatihah yang jarang disadari oleh pembaca yang terburu-buru. Ayat ini tidak berkata aku, tetapi menggunakan kata kami. Padahal salat sering dilakukan sendirian di ruang sunyi tanpa siapapun melihat. Namun Allah mengajarkan bahasa penghambaan yang berbeda.
Ini bukan sekadar tata bahasa, melainkan isyarat makrifat bahwa seorang hamba sejati tidak berdiri dengan keakuannya, melainkan melebur dalam barisan kehambaan semesta. Ketika seorang hamba mengucapkan Iyyaka na'budu, sesungguhnya ia sedang menanggalkan klaim individualitasnya di hadapan Allah. Ia tidak datang membawa prestasi pribadi, tidak pula mengajukan amal sebagai identitas. Kata kami menandakan bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang istimewa kecuali rahmat-Nya. Semua hamba setara dalam kefakiran, setara dalam kebutuhan, setara dalam ketergantungan. Pada makom ini seseorang berhenti merasa lebih saleh, lebih paham, atau lebih dekat. Justru semakin dalam makomnya, semakin ia merasa kecil dan tidak berarti. Makna kami juga mengajarkan adab batin yang tinggi. Seorang yang sampai pada penghambaan sejati tidak memisahkan dirinya dari umat, dari manusia lain, bahkan dari makhluk yang tak ia kenal. Doanya tidak lagi egois, ibadahnya tidak lagi sempit. Ia sadar bahwa dirinya hanyalah satu titik kecil dalam hamparan kehendak Allah yang luas. Maka ketika ia menyembah, ia seolah membawa seluruh kelemahan manusia bersamanya. Dan ketika ia memohon pertolongan, ia menyertakan semua luka, ketakutan, dan harapan yang bergetar di bumi. Disinilah penghambaan berubah menjadi kasih. Ayat ini mendidik jiwa agar tidak menjadikan ibadah sebagai alat meninggikan diri, tetapi sebagai jalan merendahkan hati. Orang yang masih merasa, aku rajin, aku istiqamah, aku lebih taat, sejatinya belum masuk ke rahasia ayat ini. Karena begitu kata aku masih berkuasa, maka hijab masih berdiri. Makom kami adalah makom ketika hamba berhenti memandang dirinya sebagai pusat dan mulai melihat Allah sebagai satu-satunya tujuan. Pada fase ini pula, rasa aman duniawi mulai runtuh. Seorang hamba menyadari bahwa ia tidak berjalan sendiri, tetapi juga tidak bersandar pada siapapun selain Allah. Kebersamaan dalam ayat ini bukan ketergantungan pada makhluk, melainkan kesadaran bahwa seluruh makhluk sama-sama fakir di hadapan Yang Maha Kaya. Dari sinilah lahir kelembutan jiwa, ketenangan batin, dan doa yang tidak lagi berisik. Karena ketika ego lenyap, suara hati menjadi jernih, dan penghambaan berubah menjadi kehadiran yang utuh di hadapannya. Bab 3. Rahasia menyembah sebelum meminta. Pada makom yang lebih dalam, ayat ke-5 surah Al-Fatihah mengajarkan satu urutan yang tidak pernah dibalik oleh orang-orang arif. Allah mendahulukan kalimat Iyyaka na'budu sebelum wa iyyaka nasta'in. Ini bukan kebetulan susunan, melainkan hukum ruhani. Seorang hamba yang tergesa meminta sebelum tunduk, sejatinya masih bernegosiasi dengan Tuhan. Tetapi seorang hamba yang menyembah sebelum meminta, ia telah menyerahkan dirinya sepenuhnya. Bahkan sebelum tahu apa yang akan ia terima. Menyembah dalam ayat ini bukan sekadar gerakan salat atau lafaz zikir. Ia adalah keadaan batin di mana hati berhenti membantah takdir, berhenti memilih-milih kehendak Allah, dan berhenti mengukur cinta Tuhan dengan ukuran dunia. Inilah penghambaan yang sunyi, tidak menuntut tanda, tidak meminta pembuktian. Pada makom ini, seorang hamba tetap tunduk meski doanya belum terjawab, tetap taat meski hidup terasa sempit. Karena baginya, menyembah bukan transaksi, tetapi kepasrahan total. Baru setelah itu Allah mengajarkan kalimat memohon pertolongan. Ini adalah pelajaran tentang adab yang sangat halus. Pertolongan Allah tidak turun kepada hati yang masih memerintah, tetapi kepada hati yang telah bersujud. Selama seseorang masih berkata dalam batinnya, aku akan taat jika engkau menolongku, maka ia belum benar-benar sampai. Ayat ini membalik cara berpikir duniawi. Bukan pertolongan yang melahirkan ketaatan, tetapi ketaatan yang membuka pintu pertolongan. Pada titik ini, seorang hamba mulai memahami bahwa tidak semua pertolongan berbentuk kemudahan. Ada pertolongan yang hadir sebagai kesabaran, ada yang turun sebagai keikhlasan, ada pula yang datang sebagai kemampuan untuk bertahan tanpa mengeluh. Ayat ini melatih jiwa agar tidak sempit dalam memaknai bantuan Allah. Karena seringkali yang paling dibutuhkan bukan perubahan keadaan, melainkan perubahan cara hati memandang keadaan itu sendiri. Maka makom ini adalah makom keheningan. Doa tidak lagi berisik, harapan tidak lagi mendesak, dan ibadah tidak lagi gelisah. Seorang hamba menyembah karena Allah layak disembah, lalu memohon pertolongan karena ia sadar dirinya lemah.
Disinilah ayat kelima bekerja sebagai penyeimbang jiwa, memotong ambisi spiritual yang tersembunyi, dan mengantarkan hamba pada penghambaan yang murni, tenang, dan penuh adab. Bab 4. Saat ketidakberdayaan menjadi kekuatan. Pada lapisan makna yang lebih dalam, ayat kelima, surah Al-Fatihah membawa seorang hamba ke makom yang paling berat bagi ego, namun paling menenangkan bagi roh. Kalimat wa iyyaka nasta'an bukan sekadar permohonan bantuan, melainkan pengakuan mutlak akan ketidakberdayaan. Di sini, seorang hamba tidak lagi berpura-pura kuat, tidak lagi menyembunyikan kelemahannya di balik alasan logis atau perencanaan matang. Ia datang kepada Allah tanpa topeng, membawa kefakiran yang jujur. Ketika seseorang benar-benar sampai pada makom ini, ia berhenti menggantungkan rasa aman pada hasil, manusia, atau keadaan. Ia bekerja, berikhtiar, berdoa, tetapi hatinya tidak bersandar pada apapun selain Allah. Inilah perbedaan antara orang yang meminta pertolongan dengan orang yang bersandar. Yang pertama masih menunggu hasil sebagai bukti, sementara yang kedua telah tenang bahkan sebelum pertolongan itu tampak. Ayat ini mengajarkan bahwa sandaran batin lebih penting daripada jawaban lahiriah. Disinilah ketidakberdayaan berubah menjadi kekuatan ruhani. Selama seseorang masih merasa mampu, ia akan mudah gelisah ketika rencananya runtuh. Tetapi ketika ia sadar bahwa dari awal ia memang tidak berdaya, maka tidak ada yang benar-benar hilang saat segalanya runtuh. Justru di titik inilah pertolongan Allah sering turun dengan cara yang tidak terduga. Bukan karena hamba itu kuat, melainkan karena ia telah berhenti melawan kehendak Tuhan. Makom ini juga memurnikan niat dalam berdoa. Doa tidak lagi menjadi alat untuk memaksa takdir, melainkan sarana untuk menyelaraskan hati dengan ketentuan Allah. Seorang hamba tetap memohon, tetapi ia tidak lagi menuntut bentuk tertentu. Ia menyerahkan cara, waktu, dan hasil sepenuhnya kepada Yang Maha Mengetahui. Pada tahap ini, keikhlasan bukan lagi konsep, tetapi keadaan jiwa yang hidup. Maka ayat kelima bukan hanya dibaca dalam salat, tetapi dijalani dalam hidup. Setiap langkah menjadi pengakuan ketergantungan, setiap napas menjadi permohonan yang diam, dan setiap kesulitan menjadi ruang perjumpaan dengan Allah. Disinilah penghambaan sejati menemukan tenangnya. Bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena hati telah menemukan tempat bersandar yang tidak pernah goyah. Bab 5. Ketika ayat ini turun dari lisan ke takdir. Pada makom yang lebih halus, ayat kelima. Surah Al-Fatihah tidak lagi berhenti sebagai bacaan, tetapi menjelma menjadi cara hidup. Inilah fase ketika kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'an tidak hanya diucapkan di atas sajadah, tetapi bernafas di setiap keputusan. Seorang hamba mulai menyadari bahwa penghambaan sejati bukan soal banyaknya ritual, melainkan kesetiaan hati dalam setiap keadaan, baik saat lapang maupun sempit. Ketika ayat ini benar-benar turun ke dalam batin, cara memandang takdir pun berubah. Seorang hamba tidak lagi melihat peristiwa sebagai keberuntungan atau kesialan semata, melainkan sebagai bahasa Allah yang sedang berbicara kepadanya. Ia tidak tergesa menilai, tidak pula terguncang berlebihan, karena hatinya telah dilatih untuk menyembah sebelum memahami dan bersandar sebelum mengerti. Inilah tanda bahwa ayat ini mulai bekerja pada lapisan terdalam kehidupan. Pada tahap ini, konflik batin perlahan mereda. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena hati berhenti melawan arus ketentuan. Seorang hamba tetap berusaha memperbaiki keadaan, namun tanpa kepanikan. Ia bergerak tanpa kelekatan, berharap tanpa paksaan, dan menerima tanpa putus asa. Ayat ini menanamkan keyakinan halus bahwa tidak ada satu pun peristiwa yang berdiri sendiri. Semuanya berada dalam jalinan hikmah yang hanya Allah pahami sepenuhnya. Menariknya, ketika ayat ini hidup dalam diri seseorang, pertolongan sering datang tanpa disadari. Kadang berupa keteguhan saat hampir runtuh, kadang berupa kelapangan dada saat jawaban tak kunjung tiba. Inilah pertolongan yang tidak selalu mengubah keadaan luar, tetapi menguatkan keadaan dalam. Dan justru pertolongan semacam inilah yang menjadi tanda kedekatan, karena Allah sedang menjaga hati hambanya, bukan sekadar urusannya.
Maka bab ini adalah tentang peralihan besar yang sunyi, dari ibadah yang terpisah dengan kehidupan, menuju penghambaan yang menyatu dengan takdir. Ayat kelima menjadi napas kesadaran yang terus mengingatkan, apapun yang terjadi, tugas seorang hamba tetap sama, menyembah dengan tunduk dan bersandar dengan penuh percaya. Disinilah makom penghambaan sejati tidak lagi dicari, karena ia telah menjadi keadaan jiwa yang menetap. Bab 6. Lenyapnya kehendak di hadapan kehendak Allah. Pada makom yang lebih dalam lagi, ayat kelima. Surah Al-Fatihah membawa seorang hamba menuju wilayah yang sunyi dan jarang dibicarakan. Di sini penghambaan tidak lagi diwarnai oleh keinginan untuk mengatur hasil. Kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mulai mengikis kehendak pribadi, bukan dengan paksaan tetapi dengan kesadaran yang lembut. Seorang hamba perlahan menyadari bahwa kehendaknya sendiri seringkali menjadi hijab paling halus antara dirinya dan ketenangan sejati. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi sibuk bertanya, "Mengapa Allah memberiku ini?" atau "Mengapa doaku belum terjawab?" Pertanyaan-pertanyaan itu digantikan oleh satu sikap batin, menerima dengan sadar. Bukan pasrah yang kosong, tetapi pasrah yang hidup. Ia tetap bergerak, tetap berusaha, namun hatinya tidak memaksa arah. Karena ia telah belajar bahwa kehendak Allah selalu bekerja, bahkan ketika kehendak manusia runtuh. Inilah makom ketika seorang hamba berhenti berdebat dengan kenyataan. Bukan karena ia tidak merasakan sakit atau kecewa, tetapi karena ia tidak lagi menjadikan perasaan itu sebagai hakim. Ayat ini mengajarkan bahwa menyembah Allah berarti mengizinkan Allah mengatur hidup, bukan hanya mengatur ibadah. Dan memohon pertolongan berarti rela dibimbing, meski jalannya tidak selalu sesuai harapan. Ketika kehendak pribadi mulai melemah, ruang batin menjadi lapang. Banyak kegelisahan ternyata lahir bukan dari takdir, melainkan dari penolakan terhadap takdir. Disinilah ayat kelima bekerja seperti cahaya lembut yang menyinari sudut-sudut gelap jiwa. Hamba yang sampai pada makom ini tidak lagi mudah tersinggung oleh keadaan, karena ia tahu siapa yang sedang bekerja di balik semua peristiwa. Maka bab ini adalah tentang lenyapnya pusat kendali palsu dalam diri manusia. Saat seorang hamba berhenti menjadi sutradara bagi hidupnya sendiri, ia justru menemukan alur yang lebih indah dan teratur. Ayat kelima tidak menghilangkan usaha, tetapi membersihkan usaha dari kesombongan tersembunyi. Disinilah penghambaan sejati mencapai kedalaman, ketika kehendak manusia diam dan kehendak Allah menjadi satu-satunya arah. Bab 7. Saat doa tak lagi meminta, tapi menghadir. Pada makom yang semakin halus, ayat kelima. Surah Al-Fatihah mengubah wajah doa secara perlahan. Doa tidak lagi dipenuhi daftar keinginan, tidak pula dipenuhi kecemasan tentang masa depan. Kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menuntun seorang hamba pada kesadaran bahwa inti doa bukanlah kata-kata, melainkan kehadiran hati di hadapan Allah. Inilah fase ketika seorang hamba lebih sibuk menghadirkan diri daripada mengajukan permintaan. Pada titik ini, doa menjadi tenang dan dalam. Hamba tidak lagi merasa harus menjelaskan segalanya kepada Allah, karena ia tahu bahwa Allah lebih mengetahui isi hatinya daripada dirinya sendiri. Permintaan tetap ada, tetapi ia mengalir secara alami, tanpa desakan batin. Bahkan terkadang, diam menjadi doa yang paling jujur, karena dalam diam itulah hati sepenuhnya bersandar, tanpa mencoba mengendalikan hasil. Makom ini melahirkan rasa cukup yang aneh namun menenangkan. Seorang hamba tetap berharap, tetapi tidak dikejar oleh harapan. Ia tetap menunggu, tetapi tidak dikejar oleh kecemasan. Ayat kelima telah menanamkan keyakinan bahwa pertolongan Allah tidak selalu datang dalam bentuk yang diminta, tetapi selalu datang dalam bentuk yang dibutuhkan. Kesadaran inilah yang membuat hati tidak mudah goyah. Disinilah doa berubah menjadi perjumpaan. Setiap kali ayat ini diucapkan, hamba tidak lagi merasa jauh atau sendirian. Ia merasa sedang berdiri di hadapan Allah dengan segala keterbatasannya. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada kepentingan tersembunyi. Hanya ada hubungan yang jujur antara yang menyembah dan yang disembah. Dan hubungan inilah yang menjadi sumber ketenangan sejati. Maka bab ini menandai pergeseran besar dalam perjalanan ruhani.
dari doa yang penuh suara menuju doa yang penuh rasa, dari permintaan yang mendesak menuju kehadiran yang utuh. Ayat kelima menjadi jembatan sunyi yang menghubungkan hati dengan Allah tanpa perlu banyak kata. Karena pada makom ini cukup dengan hadir seorang hamba telah berdoa. Bab 8. Penghambaan yang tidak tergantung keadaan. Pada makom yang lebih matang, ayat kelima, surah Al-Fatihah melahirkan jenis penghambaan yang tidak lagi bergantung pada suasana hati, kondisi hidup, atau hasil yang tampak. Kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menjadi ikrar batin yang tetap berdiri, baik saat lapang maupun saat sempit. Disinilah kualitas penghambaan diuji, bukan ketika segalanya mudah, tetapi ketika realitas tidak sesuai harapan. Seorang hamba yang sampai pada makom ini tidak lagi menjadikan nikmat sebagai alasan bersyukur dan musibah sebagai alasan meragukan kasih Allah. Ia menyembah bukan karena diberi dan bersandar bukan karena dibantu. Ia menyembah karena Allah memang layak disembah dan bersandar karena selain Allah tidak ada tempat bergantung. Kesadaran ini membuat ibadahnya stabil, tidak naik turun mengikuti keadaan. Ayat ini juga membentuk keteguhan batin yang jarang terlihat dari luar. Hamba tetap tenang meski diuji berulang kali, bukan karena hatinya beku, tetapi karena ia telah menemukan makna di balik ujian itu sendiri. Ia tidak lagi bertanya kapan ujian berakhir, melainkan apa yang sedang Allah ajarkan melalui keadaan ini. Pada titik ini, penderitaan tidak lagi mematahkan, tetapi justru memurnikan. Penghambaan yang tidak tergantung keadaan melahirkan keikhlasan yang dalam. Seorang hamba tidak lagi menghitung balasan duniawi dari ibadahnya. Ia tidak kecewa ketika doanya tertunda dan tidak berlebihan ketika doanya dikabulkan. Semua diterima sebagai bagian dari tarbiyah ilahi. Ayat kelima telah mengajarinya untuk melihat Allah, bukan hasil. Maka bab ini adalah tentang kemerdekaan batin. Hamba tidak lagi diperbudak oleh situasi, perasaan, atau ekspektasi. Ia berdiri di atas satu pijakan yang kokoh, penghambaan murni dan sandaran total kepada Allah. Disinilah ayat kelima menjadi kekuatan yang senyap namun teguh, menjaga hati tetap lurus di tengah perubahan dunia yang tidak menentu. Bab 9. Saat Allah menjadi tujuan, bukan sarana. Pada makom yang sangat halus ayat kelima, surah Al-Fatihah menyingkap satu hijab terakhir yang sering tidak disadari oleh para pencari. Hijab itu adalah menjadikan Allah sebagai sarana, bukan sebagai tujuan. Kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in membersihkan niat hingga ke lapisan terdalam, memisahkan antara penghambaan yang tulus dan penghambaan yang masih tersembunyi kepentingannya. Disinilah perjalanan ruhani menjadi jujur, karena tidak ada lagi tempat bersembunyi. Seorang hamba pada makom ini tidak lagi beribadah agar hidupnya tenang, rezekinya lancar, atau urusannya mudah. Bukan karena hal-hal itu tidak penting, tetapi karena pusat orientasinya telah berpindah. Allah tidak lagi didekati untuk mendapatkan sesuatu, melainkan didekati karena Dia adalah Allah. Dan ketika orientasi ini lurus, ketenangan justru datang tanpa dicari, kemudahan hadir tanpa dikejar. Ayat ini mengajarkan bahwa memohon pertolongan bukan berarti menjadikan Allah sebagai alat pemenuhan keinginan. Memohon pertolongan adalah pengakuan bahwa tanpa Allah segala sesuatu hampa makna. Pada makom ini, seorang hamba lebih takut kehilangan adab daripada kehilangan nikmat. Ia lebih khawatir hatinya berpaling daripada dunianya runtuh. Karena ia telah merasakan bahwa kedekatan dengan Allah adalah anugerah terbesar. Di titik ini pula, ibadah menjadi ringan namun dalam. Tidak ada lagi paksaan dari luar, karena dorongan datang dari dalam. Seorang hamba menyembah dengan tenang, berdoa dengan lembut, dan menjalani hidup dengan rasa cukup. Ia tidak lagi sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain, karena perjalanannya telah beralih dari pencapaian menuju kehadiran. Maka bab ini adalah tentang lurusnya niat di puncak perjalanan. Ayat kelima menjadi penjaga agar penghambaan tidak tergelincir menjadi ambisi spiritual yang halus. Ketika Allah benar-benar menjadi tujuan, bukan sarana, maka hidup menemukan pusatnya. Dan di sanalah makom penghambaan sejati berdiri dengan tenang, tanpa sorak, tanpa klaim, namun penuh cahaya.
Bab 10, Makom penghambaan sejati yang menetap. Pada puncak perjalanan, ayat kelima. Surah Al-Fatihah tidak lagi dipahami sebagai ayat yang dibaca, tetapi sebagai keadaan jiwa yang menetap. Kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in telah menyatu dengan napas, langkah, dan cara memandang hidup. Di sini penghambaan tidak lagi dicari, tidak pula dipamerkan, karena ia telah menjadi identitas batin yang sunyi. Seorang hamba hidup dalam kesadaran bahwa setiap detik adalah ruang ibadah dan setiap keadaan adalah ladang bersandar kepada Allah. Makom ini ditandai dengan ketenangan yang tidak tergantung validasi. Hamba tidak lagi gelisah ingin terlihat saleh, tidak pula takut dianggap biasa. Ia telah selesai dengan penilaian manusia karena hatinya sibuk menjaga adab di hadapan Allah. Ayat kelima telah membebaskannya dari kebutuhan untuk diakui, digantikan oleh kebutuhan untuk lurus. Dan kelurusan inilah yang membuat hidup terasa ringan, meski beban tetap ada. Pada tahap ini, reaksi batin terhadap takdir berubah sepenuhnya. Ketika diberi, ia tidak larut. Ketika diambil, ia tidak runtuh. Bukan karena hatinya kosong, tetapi karena ia telah penuh dengan sandaran yang benar. Pertolongan Allah tidak selalu terlihat sebagai perubahan keadaan, tetapi selalu hadir sebagai penjagaan hati. Dan penjagaan inilah yang membuat seorang hamba tetap utuh di tengah ujian yang silih berganti. Ayat kelima juga melahirkan kearifan yang lembut. Seorang hamba tidak merasa perlu menggurui, tidak pula tergesa menilai. Ia berbicara seperlunya, diam selebihnya. Karena ia tahu bahwa penghambaan sejati tidak perlu dibuktikan, cukup dijalani. Cahaya dari makom ini tidak menyilaukan, tetapi menenangkan siapapun yang mendekat. Maka bab terakhir ini adalah tentang pulang. Bukan pulang secara fisik, tetapi pulang ke fitrah kehambaan yang jernih. Ayat kelima menjadi rumah bagi jiwa yang lelah mencari. Di sanalah seorang hamba berhenti mengejar makom, karena ia telah hidup di dalamnya. Menyembah tanpa syarat, bersandar tanpa ragu, dan berjalan di bumi dengan hati yang senantiasa bersama Allah. Penutup ini bukan sekadar akhir dari sebuah pembahasan, melainkan ajakan sunyi untuk membawa ayat kelima itu pulang ke dalam hidup. Setiap kali engkau mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ingatlah bahwa disitulah engkau meletakkan seluruh egomu, seluruh harapanmu, dan seluruh ketakutanmu. Bukan untuk hilang, tetapi untuk diserahkan. Jika ayat ini hidup di hatimu, maka apapun yang engkau hadapi, engkau tidak pernah benar-benar sendirian. Karena seorang hamba yang bersandar sepenuhnya selalu berada dalam penjagaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.